Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Mulia, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buat kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lalu biarlah setiap hari kami semakin menyadari kami perlu Engkau lebih dari apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan 2 Korintus pasal yang kelima. Kita melihat ayatnya yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudaraku, kita harus mulai memeriksa diri kita masing-masing dan memperkarakan seberapa serius kita berurusan dengan Tuhan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita saat ini. Sebab hal ini menyangkut masa depan kehidupan kita di kekekalan. Jujur saudaraku, selama ini kita lebih serius untuk mengerjakan segala sesuatu yang hanya memberi dampak kesenangan hidup yang sesaat, kesenangan hidup yang sementara. Selama ini kita begitu serius berbisnis, kita begitu serius berkarir, bekerja, studi, bahkan serius melakukan dan menikmati hal-hal yang kita senangi. Dalam hal ini hobi dan berbagai kesenangan yang lainnya. Saudaraku, bahkan seringkali untuk semuanya itu kita rela mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran, dan segenap kekuatan kita untuk mencapainya. Padahal sebagai orang percaya kita tahu bahwa semuanya itu fana, semuanya itu sementara. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa seriusnya kita berurusan dengan Tuhan, memperkarakan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Seberapa seriusnya kita memperkarakan kesucian dan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab ini adalah yang terpenting yang harus kita perkarakan lebih dari apapun. Karena ini menyangkut keselamatan kehidupan kekal kita, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus sungguh-sungguh memperkarakan akan hal ini? Memperkarakan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan, memperkarakan kesucian hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau tadi firman Tuhan katakan kami berusaha supaya berkenan kepadanya, pada ayat firman Tuhan yang lain juga dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oleh sebab itu kita harus memeriksa dengan jujur cara hidup kita saat ini. Apakah hidup kita benar-benar sudah berkenan di hadapan Allah atau belum? Apakah hidup kita saat ini ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan Allah atau tidak? Karena semuanya ini, saudaraku, akan berdampak pada kehidupan kita di kekekalan nanti. Saudara, ada begitu banyak orang yang menyia-nyiakan waktu hidupnya yang Tuhan berikan tanpa memikirkan bahwa berurusan dengan Tuhan harus menjadi prioritas hidup melebihi prioritas hidup dunia yang lainnya. Ketika kita mau benar-benar serius berurusan dengan Tuhan, maka kita baru bisa mengerti mengapa firman Tuhan katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Ketika kita mau benar-benar serius berurusan dengan Tuhan, maka kita baru bisa mengerti mengapa firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15-17, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal,
tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, ketika kita mau benar-benar serius berurusan dengan Tuhan, maka kita baru bisa mengerti mengapa firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 mulai ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah saudaraku, tentu semuanya ini baru bisa kita mengerti ketika kita mau memberi waktu yang khusus setiap hari. Setiap hari kita memberi waktu khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, belajar untuk mengerti pikiran dan perasaan Tuhan, dan belajar untuk terus mengalami Tuhan lewat peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Saudara, satu hal yang harus kita sadari adalah kalau untuk hal-hal yang fana, untuk hal-hal yang sia-sia, kita berani membayar harga untuk semuanya itu, mengapa untuk kehidupan kekal kita tidak mau sungguh-sungguh serius dengan Tuhan? Mengapa kita tidak mau membayar harga untuk hal yang satu ini? Saudara, oleh sebab itu kita tidak boleh tertipu dengan keadaan hidup kerohanian kita, di mana kita berpikir bahwa kalau sudah rajin ke gereja setiap hari Minggu berarti sudah serius dengan Tuhan, atau kalau kita sudah melayani di gereja, kalau sudah menjadi pendeta, lalu kita berpikir itu sudah serius dengan Tuhan. Belum, saudaraku, belum. Dan sekali lagi saya harus katakan belum. Saudara, ukuran serius dengan Tuhan tidak boleh kita ukur dengan ukuran kita, tetapi seberapa seriusnya kita berurusan dengan Tuhan harus menurut ukuran Tuhan. Itulah kenapa setiap saat kita harus membuka diri untuk diselidiki oleh Tuhan dan berkata kepada Tuhan seperti pemazmur berkata, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku." Saudara, ini artinya kita mau berjuang untuk terus hidup benar, hidup suci, hidup kudus, supaya Tuhan menemukan kita semakin hari semakin berkenan. Saudaraku, ciri dari orang yang mau serius berurusan dengan Tuhan adalah ia tidak akan mau lagi bersahabat dengan dunia ini. Ia tidak akan mau lagi menikmati kesenangan hidup dunia ini, sebab ia akan menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidupnya. Dan sama seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 73 ayat 25-26, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya." Inilah ciri hidup orang percaya yang mau serius berurusan dengan Tuhan. Dan orang yang mau berurusan dengan Tuhan akan menjadi kekasih hatinya Tuhan. Saat kita masih hidup di dunia ini, sampai nanti di kekekalan, kita akan dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sudah menegur kami, menasihati kami, mengingatkan kami bahwa dalam sepanjang hari-hari hidup kami harus berjuang memperkarakan perkenanan hidup kami di hadapan-Mu, ya Allah. Supaya di sepanjang hari-hari hidup kami, Bapa tetap menemukan kami ada di dalam keadaan berkenan. Inilah yang harus kami perjuangkan. Selama kami masih hidup di dunia ini, seharusnya tidak ada satu perkara lain yang lebih penting daripada yang satu ini, ya Tuhan. Memperjuangkan perkenanan hidup kami, kesucian hidup kami, kekudusan hidup kami, kebenaran hidup kami di hadapan-Mu. Ya Bapa,
Biarlah saat ini kami mau mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupan kami, untuk terus memperkarakan kehidupan kami, perkenanan hidup kami di hadapan-Mu ya Allah, sampai waktu-Mu tiba bagi kami, supaya pada akhirnya Bapa menemukan kami sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Amin.